Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul 6 yang berkaitan dengan pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Unit 3, pendapatan rata-rata tiap penduduk. Berikut pembahasannya. Unit 3, pendapatan rata-rata tiap penduduk. Seperti telah disajikan sebelumnya, bahwa pada tahun 2016, jumlah PDB Indonesia menempati urutan ke-8 tertinggi di dunia. Namun pada kenyataannya, PDB yang besar tersebut tidak membuat pendapatan per kapita Indonesia tinggi. Di kawasan ASEAN saja, kesejahteraan Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Belum lagi dibandingkan dengan negara lain di dunia. GDP tinggi yang dimiliki suatu negara bukan suatu ukuran bahwa negara tersebut telah makmur. Karena bisa jadi jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GDP tersebut juga sangat tinggi jumlahnya. Dengan demikian, ukuran yang lebih tepat untuk mengukur kemakmuran suatu negara adalah dengan menghitung pendapatan per kapitanya atau income per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan per kapita sering disebut dengan GDP per kapita. Karena pendapatan per kapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, maka untuk menghitung pendapatan per kapita dituliskan sebagai berikut. GDP per kapita sama dengan GDP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Sedangkan GNP per kapita sama dengan GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Coba Anda perhatikan pendapatan per kapita negara-negara di Asia Tenggara berikut ini. Telah disajikan tabel daftar pendapatan per kapita ASEAN per Oktober tahun 2017 dalam US dollar. Untuk yang pertama ada negara Singapura dengan pendapatan per kapita sejumlah 93.680. Kemudian yang kedua ada negara Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita sejumlah 77.700. Yang ketiga ada Malaysia dengan pendapatan per kapita sebanyak 30.430. Disusul dengan Thailand dengan pendapatan per kapita sejumlah 18.730. Selanjutnya ada Indonesia dengan pendapatan per kapita 13.120. Dilanjutkan dengan Filipina dengan pendapatan per kapita 8.780. Kemudian ada Laos dengan pendapatan per kapita sejumlah 7.910. Yang kedelapan ada Vietnam dengan pendapatan per kapita sejumlah 7.380. Yang kesembilan ada Myanmar dengan pendapatan 6.850. Kemudian yang ke-10 ada Timor Leste dengan pendapatan per kapita sejumlah 4.990. Dan yang terakhir ada Kamboja dengan pendapatan per kapita sejumlah 4.300. Coba kita bandingkan pendapatan per kapita dari data tersebut dengan nilai tukar rupiah per Oktober tahun 2017 untuk 1 dolarnya adalah 13.580 rupiah. Berarti tiap satu orang penduduk Indonesia pada tahun 2017 berpenghasilan sejumlah 178.169.600 rupiah dengan perhitungan
13.120 US dollar dikali 13.580 rupiah. Sangat berbeda jauh dengan Singapura. Tiap satu orang penduduknya berpenghasilan sejumlah 1.209.081.600 rupiah dengan perhitungan 93.680 US dollar dikali 13.580 rupiah. Bank Dunia atau World Bank telah mengelompokkan seluruh negara di dunia ke dalam 5 kelompok berdasarkan tingkat pendapatan per kapita negara di dunia per 1 Juli tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau low income adalah negara-negara yang memiliki produk nasional bruto per kapita kurang dari 1.025 US dollar. Kemudian yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income adalah negara-negara yang memiliki produk nasional bruto per kapita sekitar 1.206 sampai dengan 4.035 dolar. Kemudian yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income adalah negara-negara yang memiliki produk nasional bruto per kapita sekitar 4.036 sampai dengan 12.475 dolar. Dan yang keempat, yaitu negara yang berpendapatan tinggi atau high income adalah negara-negara yang memiliki produk nasional bruto per kapita sekitar 12.476 dolar atau lebih. Berikutnya adalah penugasan yang harus Anda kerjakan di rumah. Anda diminta untuk mendata 5 keluarga yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Kita mengibaratkan mereka masing-masing sebagai negara yang berbeda. Data yang Anda dapatkan dari tiap-tiap keluarga adalah yang pertama yaitu jumlah pendapatan keluarga dan yang kedua jumlah anggota keluarga. Tujuan dari penugasan ini yaitu melalui penugasan ini diharapkan Anda akan menghitung pendapatan per kapita, membandingkan pendapatan per kapita antar negara, dan media dari penugasan ini yaitu untuk melakukan penugasan ini Anda diminta untuk menyiapkan yang pertama tabel untuk mencatat data yang diperoleh dan buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris. Langkah-langkah untuk melakukan penugasan. Ikutilah perintah berikut ini. Yang pertama, tuliskan data keluarga. Kemudian, hitung pendapatan per kapita tiap keluarga. Buat analisa tingkat kesejahteraan keluarga dari data tersebut. Berikut ditampilkan tabel data jumlah pendapatan dan anggota keluarga sebagai format untuk penulisan penugasan. Demikian pembahasan mengenai modul 6 unit 3. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.